Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membaca kitab suci bersama-sama dari 1 Yohanes. 1 Yohanes. Kita membaca dari pasal yang ketiga dari ayat 13, 14 dan 15. 1 Yohanes pasal yang ketiga dari ayat ke-12, 13 dan yang ke-14. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita membaca bersama-sama 13 sampai ke 15 semua. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada orang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, Rasul Yohanes berbeda dengan semua rasul karena dia mengalami sesuatu perubahan emosi yang paling drastis, paling besar dan paling mengagumkan dibanding dengan semua rasul yang lain. Rasul Paulus disebut rasul iman, Rasul Petrus disebut rasul pengharapan, Rasul Yakobus disebut rasul perbuatan, hanya Yohanes disebut rasul kasih. Saudara-saudara, di dalam 13 surat yang ditulis oleh Paulus ditekankan iman, iman, iman. Khususnya di dalam Roma, iman yang membenarkan seseorang. A man is justified through faith, and that a righteous man is living through faith. Orang berdosa melalui iman dibenarkan. Orang benar melalui iman hidup di hadapan Tuhan Allah. Paulus adalah rasul iman, dan ini sangat jelas di dalam seluruh tulisan dia. Yakobus disebut rasul perbuatan karena dia mengatakan iman tanpa kelakuan apa? Mati adanya. Yakobus memperhatikan perbuatan, kelakuan, segala sesuatu tindak tanduk membuktikan orang itu beriman atau tidak. Ini buktinya. Ketiga, rasul dari Petrus adalah disebut rasul pengharapan. Selain dunia ini kita masih mengharapkan dunia dan kerajaan Allah yang di dalamnya ada keadilan dan kebenaran akan turun ke dalam dunia ini. Kita mengharap hari itu. Dan pada waktu hari itu semua yang bermateri akan hangus karena dibakar oleh api. Dan tinggallah orang yang betul-betul jalan di dalam kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, sedangkan iman Yohanes berbeda karena dia disebut iman kasih. Dia telah memberikan ayat-ayat mengenai cinta kasih yang paling agung. Meskipun tidak sepanjang lebar Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 membicarakan tentang cinta. Terlebih ayat mengenai demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal kepada siapa yang percaya kepada dia supaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dari Yohanes. Injil Yohanes, surat Yohanes penuh dengan cinta. Dan Tuhan mengatakan kasihilah satu dengan lain. Dengan demikian engkau menerima perintahan yang baru ini, maka manusia di luar mengetahui engkau pengikut aku. Ini tanda menjadi orang Kristen bukan pasang salib dan gelang yang besar. Tanda menjadi orang Kristen adalah mempunyai cinta kasih kepada yang lain.
Setiap kali kalau ada bibit kebencian yang ditaburkan oleh iblis ke dalam salah satu orang anggota yang masih kecil atau masih muda di tengah kita, harus kita cegah. Karena itu akan meluap pelan-pelan menjadi benih yang berakar dan berbuah, akhirnya menjadi benci. Saudara-saudara, setan paling senang kalau orang Kristen benci orang Kristen. Setan paling senang kalau majelis benci majelis. Setan paling senang kalau majelis benci tua-tua benci pendeta membenci anggota membenci anggota, anak-anak membenci anak-anak, supaya pekerjaan Tuhan itu hancur. Kita harus peka di hal ini. Setiap kali antara satu anggota dan anggota yang lain mulai ada sesuatu pengertian yang salah, menimbulkan sesuatu kebencian, langsung kita stop. Karena itu akan menjadi bibit yang memecahkan gereja. Dari permulaan itu kecil, tetapi tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, saya heran sekali Yohanes menulis kalimat ini. Mengapakah Habel dibunuh oleh Kain? Karena Kain berasal dari si jahat. Dia adalah anak setan. Dia, dalam ayat sebelum mengatakan dari sini kita mengatakan siapa anak Allah, siapa anak iblis. Lalu dikatakan, mengapa tidak boleh seperti Kain? Karena dia dari si jahat. Saya mau tanya, Kain itu anaknya Adam loh. Adam itu dicipta oleh Tuhan. Baru cipta Adam, generasi kedua sudah berasal dari si jahat. Kapan itu? Kapan dia belajar sampai menjadi lulus, menjadi anak si jahat? Kapan dia mendapat SKSS yang cukup boleh diberikan julukan, diberi diploma, dia adalah anak si jahat? Kapan? Mulai dari apa? Bukankah Kain seperti engkau dan saya waktu dilahirkan lucu sekali? Setiap bayi dilahirkan itu lucu, bagus. Seorang ibu berkata sama saya, Pak Tong, anak saya sekarang kurang ngajar, anak saya sekarang begitu banyak berdosa. Tapi saya ingat waktu dia lahir lucu, betul lucu. Saya sungkan menjawab, siapa anak yang dilahir dah lucu? Semua lucu, masa cuma anakmu yang lucu. Tetapi karena kawannya jelek-jelek, maka anak saya jadi jahat. Benarkah? Atau karena anakmu kawan-kawannya jadi jahat? Kok enak aja? Selalu anakku itu yang manis, yang lucu, yang mungil, yang baik. Lalu karena kawan-kawannya dia menjadi jahat. Kenapa engkau tidak katakan karena anakku? Banyak anak orang lain dirusak, banyak orang lain menjadi jahat. Menjual. Saling mempengaruhi. Kita sudah biasa membuang kewajiban ke orang lain. Kalau baik, jasaku. Kalau jahat, dosa dia. Kapan? Saya mau tanya, kapan? Mulai detik apa? Kain menjadi milik si jahat. Saya sangat heran. Sebab inilah kita telah dengar. Dan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. When did it happen? When did it start? Mulai detik apa Kain menjadi si jahat? Minggu lalu saya berkata kepada saudara-saudara, pada waktu Adam harus ceritakan riwayat dia yang jujur kepada anak-anaknya. Dia tidak bisa hindarkan diri daripada mengatakan, papamu dulu pernah melanggar perintah. Papamu telah memetik buah yang terlarang. Sehingga sekarang diusir keluar daripada tanah Eden. Sekarang kami berada di luar Eden. Hei anak, dengarlah, dosa itu akibatnya berat. Tapi saudara-saudara, meskipun firman ditambah dengan kebenaran yang menjadi pengalaman di mana Adam dan Hawa sudah diusir menjadi seluruh fakta sejarah yang tidak mungkin membawa kembali kepada asalnya. Dia sekarang ceritakan itu kepada anaknya. Sekarang kunci perbedaan adalah Abel mendengar baik-baik, Kain tidak. Saudara, jangan kira sikap kau ikut kebaktian boleh sembarangan. Orang yang mendengarkan firman dan tidak mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Orang yang mendengarkan firman dan tidak mempunyai perasaan menghargai. Orang mendengar firman dan tidak serius main-main. Itu akan menjadikan engkau mulai menerima bibit sebagai milik si jahat. Kain kapan mulai menjadi milik si jahat? Kain kapan mulai menjadi anak iblis?
Mulai daripada dia, bagaimana reaksi terhadap peristiwa yang diceritakan kepada dia dari papa mamanya. Tidak ada jalan lain. Setan menipu seseorang bukan mendadak. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Dan mulai daripada reaksimu yang tidak serius terhadap firman Tuhan. Selama 17 tahun saya menjadi pendetamu. Pernahkah engkau melihat saya naik ke mimbar dengan tidak serius? Pernahkah engkau melihat saya dengan sikap main-main memberitakan firman? Saya sendiri tidak mengerti mengapa sudah berkhotbah lebih 49 tahun setengah. Tetap beribu orang tertarik. Dan saya sudah berkali-kali bicara sama beberapa pendeta. Jangan guyonan terus di atas mimbar. Tidak didengar. Satu persatu peleteli. Sikap reaksi terhadap firman Tuhan. Itu menentukan hari depan bagaimana pertumbuhan engkau di kerohanianmu. Saudara-saudara, jangan seperti Kain. Kain itu semaunya sendiri. Kalau lihat orang lain dah senang sama dia, dia benci. Orang lain diterima oleh Tuhan, dia tidak terima. Dia bunuh. Semau gue. Saudara, kita semua mempunyai semacam keliaran yang tidak mau diganggu. Kita semua mempunyai sesuatu nafsu yang tidak mau diatur. Manusia dilahirkan untuk memerintah. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Sehingga setiap orang suka memimpin. Suka mengatur. Suka memerintah. Anak umur 2 aja tidak mau diatur. Kalau mukanya kotor dibersihin. Tidak mau diatur. Karena apa? Dia mau semau sendiri. Lalu dia taruh barang ini, taruh situ, itu taruh sini. Semua terbalik. Kalau diatur kembali dia ada senang. Tapi dia suka mengatur orang lain. Betul nggak? Saudara juga kan? Tidak mau diatur, suka mengatur kan? Kalau ngomong gini, wah tuh modelnya kayak guru besar. Tapi kalau digini-giniin, jengkel luar biasa kan. Semua orang tidak mau diatur, suka mengatur. Semua mau kebebasan itu semau saya. Kebebasan kalau ditambah dengan semau saya, itu bukan kebebasan, itu kebuasan, bukan kebebasan. Kebebasan kalau tidak diatur itu menjadi sesuatu barbarisme, bukan sesuatu liberty. Saudara-saudara, Immanuel Kant mengatakan salah satu hal yang paling tidak mungkin dimengerti oleh rasio manusia Vernunft secara 3 aspek. Pertama, Allah, kita tidak bisa mengerti dengan rasio. Kedua, immortalitas, kita tidak bisa mengerti dengan rasio. Ketiga, yang tidak bisa dimengerti dengan rasio itu adalah yang disebut liberty, kebebasan. Saudara-saudara, ini pikiran terlalu mendalam. Karena kebebasan selalu dianggap oleh manusia, yaitu semau gua. Saya mau apa, itu apa. Saya mau apa, jangan diganggu. Itu kebebasan. Itu bukan kebebasan, itu keliaran. Itu nafsu yang tidak terkendali. Itu kebuasan. Setiap kita mempunyai satu keliaran yang tidak gampang dikendalikan, tidak gampang diatur. Setiap manusia mempunyai sesuatu keliaran itu. Di dalam jiwamu sedalam-dalamnya ada satu kuda, seekor kuda liar yang maunya lari, tidak akan diatur oleh siapapun. Tapi kalau itu sudah dikendalikan, maka engkau berbijaksana. Kalau sudah dikendalikan, engkau berbahagia. Dan yang bisa mengendalikan semua sesuatu, yaitu Roh Kudus. Makanya yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus bukan kebebasan, bukan berbaring, teriak-teriak, ketawa-ketawa, bukan. Yang dipenuhi Roh Kudus paling sedikit dari buah yang terakhir mengontrol diri. Temperance sudah diakui oleh orang Greka sebagai one among 4 virtues of the gentleman. Seorang manusia yang agung harus mempunyai 4 etika, 4 virtue. Pertama adalah bijaksana, kedua adalah keberanian, ketiga adalah satu keadaan yang bisa mengontrol sendiri. Saudara-saudara, jadi ini 4 hal: bijaksana, keberanian, dan mengontrol sendiri, dan keadilan. Membentuk satu karakter yang agung. Baru engkau menjadi manusia yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Ini menurut sesuatu yang disebut kebudayaan Greka Yunani. Dan ini diadopsi oleh orang Romawi.
Sehingga Romawi yang tadinya hanya mempunyai keberanian dan membicarakan dengan keadilan, ditambah dengan bijaksana orang Gerika dengan mengadopsi filsafat-filsafat mereka, lalu ditambah dengan keberanian tanpa dikendalikan, itu menjadi sesuatu perusak, sesuatu kekuatan yang rusak. Maka ditambah dengan kontrol. 4 hal ini sebagian sangat mirip dengan Alkitab, tapi tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Itulah sebab akhirnya tidak ada kesucian. Itulah akhirnya kerajaan Romawi harus musnah daripada muka bumi. Saudara-saudara sekalian, jangan main-main. Hanya firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kapankah Kain mulai menjadi milik si jahat? Kapankah Kain itu berasal dari si jahat? Masa papanya dicipta oleh Tuhan, anaknya dicipta oleh setan? Masakan Adam itu ciptaan Allah, tapi anaknya baru generasi pertama itu asal dari si jahat? Karena reaksi, respon terhadap firman itu tidak beres. Saudara-saudara, perhatikan anak-anakmu. Bagaimana sikap mereka mendengarkan khotbah. Berbahagialah kalau anak-anakmu itu berada di satu gereja yang khotbahnya beres. Cilakalah anakmu kalau ikut kebaktian di satu gereja. Dia mau pergi sudah baik kok. Dia ikut kebaktian di situ dia senang. Mengapa mesti senangkan anakmu? Kenapa karena anakmu yang menyenangkan Tuhan? Mengapakah begitu banyak anak-anak itu cari tempat yang cocok dengan dia, tapi tidak cari saya yang cocok dengan Tuhan? Di dalam satu generasi, papanya tua-tua, anaknya milik setan. Di dalam satu kali generasi, papanya pendeta, anaknya pendusta. Sering terjadi. Adam dicipta oleh Tuhan, salah. Sudah dia berdosa, dia bersalah, dia akhirnya diusir. Lalu dia ceritakan kepada anak-anak. Dan anak-anak itu ada 2. Yang satu akhirnya mengerti firman yang dikabarkan. Oh, papaku pakai pakaian kulit karena justru ada yang mati mengganti dia. Papaku sekarang masih bisa diterima oleh Tuhan karena Tuhan menyediakan pakaian kulit. Kulit itu kalau dipakai berarti ada binatang yang dikuliti, ada binatang yang mati. Sehingga dia sekarang boleh menutup malunya, menutup dosanya. Abel ngerti, maka dia membawa domba dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Kain tidak, sembarangan. Oh, tidak apa-apa. Tuhan itu perlu persembahan. Saya ambil uang sisa-sisa kepada Tuhan. Tuhan itu perlu uang kan? Gereja mau bangun kan? Sembarangan aja. Cari uang dengan cara tidak beres. Uang daripada penipuan, uang daripada korupsi. Serahkan Tuhan asal Tuhan itu kan. Saya kasihani dia. Tuhan tidak perlu. Saudara-saudara, jikalau tidak gerakan dari Tuhan, jangan memberi. Jikalau digerakkan oleh Tuhan, jangan menolak. Engkau kalau memberikan persembahan, berikan persembahan dengan sukarela. Berikan persembahan dengan cara yang benar. Dari uang-uang yang baik, uang-uang yang benar, bukan uang-uang yang tidak beres. Lalu itu akan menjadi satu keindahan luar biasa di tangan Tuhan. Tetapi kenapakah Kain tidak diterima? Abel diterima, Kain langsung marah, langsung membunuh dia. Karena dari kecil dia sudah membiarkan benih benci, benih tidak puas sama orang lain bertumbuh di dalam diri dia. Saudara-saudara, orang lain kalau tidak senang sama kita, biarin. Karena engkau rasa kok gini sih, orangnya kok aneh sih, kok beda sama saya. Jawab, kenapa mesti sama-sama kamu? Papanya lain kok. Mamanya lain kok. Pendidikannya lain kok. Saya kan lebih baik. Saya tidak bisa terima orang yang tidak baik. Engkau lebih baik untuk kritik. Engkau lebih baik untuk menghakimi. Engkau lebih baik untuk menghina. Tidak. Engkau kalau lebih baik dari orang lain, justru untuk menolong orang. Bukan untuk kritik. Engkau kalau lebih baik karena anugerah lebih besar. Anugerah lebih besar padamu berarti tuntutan Tuhan hari depan lebih besar daripadamu dibanding sama orang lain. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Semua. Yang banyak diberi, yang banyak dituntut. Yang sedikit diberi, sedikit dituntut. Jadi mari kita mengerti prinsip-prinsip ini. Lalu terapkan ke hidup kita. Saudara-saudara. Jikalau ada satu benih tidak senang kepada orang lain, itu bahaya. Kalau ada orang, Tuhan tidak mau dia dengar Stephen Tong. Gampang. Bikin dia mungkin. Membiarkan dia mungkin membenci Stephen Tong. Sudah.
Jadi kalau ada satu orang benci Stephen Tong, karena dia benci sama saya, mana mungkin dia dengar khotbah saya. Mengerti maksud saya? Sehingga cara seperti itulah paradoks yang kita tidak sadar. Kalau Tuhan tidak mau engkau dapat berkat dari satu orang yang betul-betul bisa memberi berkat, cuma biarkan engkau benci dia saja. Tetapi tidak ada orang benci orang lain, tidak ada alasan kan? Saya tidak senang dia karena ini. Tetapi alasan itu cukup tidak? Alasan itu alasan dari Tuhan atau alasan dari setan atau alasan dari dirimu sendiri. Itu selalu tidak diselidiki. Sekarang semenjak 30 tahun yang lalu ada satu isu. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Nah, istilah ini menjalar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh orang Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga orang-orang itu karena dengan kalimat itu dia percaya, terima benih itu. Sudah terima benih itu, maka dia tutup telinga untuk Stephen Tong. Saya sadar ini 20 tahun yang lalu. Lalu saya berkata kepada satu gereja, you tidak undang saya tidak rugi. Karena saya tahu firman saya akan menjadi berkat bagi siapapun. Dan yang tidak undang atau yang benci saya akan rugi sendiri. Sombong kamu. Saya bilang, saya tidak sombong. Saya mengetahui saya harus bagaimana mempersiapkan semua firman Tuhan, memberitakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu betul-betul akan membangun gereja. Saudara-saudara, 20 tahun kemudian saya lihat gereja itu. Mereka tidak mau firman yang baik. Maunya firman yang sembarangan, asal ramai, asal banyak orang, asal persembahan cukup. Mereka sudah senang. Saya tidak pernah minta naik mimbar satu kali seumur hidup. Tidak pernah minta orang memberi kesempatan undang saya khotbah di gerejanya. Tidak pernah. Saya kadang-kadang lihat murid saya itu, bolehkah saya datang ke sini khotbah? Saya bilang jangan. Kalau memang engkau hamba Tuhan, mereka yang minta. Tapi kalau menginjil di tengah jalan, tidak usah diminta. Engkau pergi sendiri, inisiatif. Menginjil kau minta, ayo silakan undang saya akan datang. Tidak ada. Itu tempat yang menolak engkau, tempat yang mengancam engkau, tempat yang mungkin membunuh engkau. Pergilah sendiri. Tapi gereja-gereja anggap mulia, tidak usah minta. Kecuali mereka menganggap betul-betul engkau hamba Tuhan. Mereka undang, engkau pikir pergi atau tidak. Saya sudah lebih 10 tahun tidak diundang oleh gereja apapun. Karena saya tidak lagi mau berbicara menurut kemauan manusia. Saya dirikan gereja reform. Supaya saya boleh dengan leluasa membicarakan teologi reform. Dan siapapun yang dipanggil Tuhan datang ke sini. Saudara-saudara. Jadi kalau orang Tuhan tidak izinkan dia mendapat berkat dari firman yang saya khotbahkan, gampang. Tuhan memperbolehkan dia dengar bohong itu. Tuhan memperbolehkan dia membenci saya. Dengan demikian saya juga harus mengawaskan diri sendiri. Kalau saya menghina satu orang yang sebenarnya hormat sekali. Tapi karena salah mengerti, sehingga saya menghina dia. Akibatnya adalah melalui penghinaan yang alasannya salah. Saya mencegah diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan melalui dia kepada saya. Saya yang rugi. Nah pengertian paradoks ini kalau engkau terima, engkau seumur hidup akan hindarkan diri daripada banyak kerugian yang tidak perlu. Karena mendapat berkat, pasti engkau mempunyai kepercayaan. Kalau engkau tidak percaya sama satu dokter, buat apa dia ke rumahnya? Kalau engkau percaya kepada satu dokter, dia kasih obat apa engkau terima. Engkau tidak ragu lagi. Kredibilitas itu lebih penting daripada hanya yang disebut cari dokter. Heran loh. Ada seorang sakit, bagaimanapun tidak bisa sembuh. Akhirnya katanya seorang dokter yang baik sekali, luar biasa. Bisa sembuh. Dia akhirnya mau pergi. Begitu dia pergi. Begitu mau pergi rumah dokter di tengah-tengah jalan. Sudah mulai baik 25%. Ketemu dokternya. Wah dia lihat dokter ini kelihatannya. Wah ijazahnya, pinternya, pengalamannya. Sudah sembuh 50%. Lalu dokter memberikan injeksi kepada dia. Dia langsung rasa sudah sisa 25%. Pulang jalan kena angin. Tadi ketakutan angin. Wah rasa isi sembuh. Dokter bilang saya cuma kasih dia. Itu cairan glukosa saja. Tidak ada obat apa-apa. Tetapi kredibilitas, percaya itu bikin dia sembuh. Saudara-saudara. Sekarang kita tidak beres-beres karena apa? Kita tidak percaya ada solusi. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada pendeta. Tidak percaya kepada firman. Khotbah apapun sudah dengar tetap rusak. Karena apa? Reaksi kepada firman tidak beres.
Berkali-kali dari mimbar ini saya berkata, man is what he reacts before God. Man is not what he thinks. Man is not what he feels. Man is not what he eats. Man is what he reacts before God. Bagaimana engkau menghadap Tuhan? Bagaimana engkau reaksi kepada firman Tuhan? Itu menyatakan dirimu akan menjadi apa? Saudara-saudara sekalian, kapan si Kain mulai menjadi milik iblis? Kapan Kain menjadi seperti apa yang dikatakan di sini? Dia dari si jahat. Dan buktinya dia dari si jahat adalah dia melakukan pembunuhan. Tidak ada pembunuhan yang tidak berasal dari kebencian. Ingat kalimat ini, saudara-saudara sekalian. Yang benci akan menabur pembunuhan. Barang siapa menabur kebencian akan menuai kematian. Di mana ada kebencian, di situ ada pembunuhan. Pembunuhan merupakan sesuatu tanda pelaksanaan daripada bibit kebencian yang sudah ditanam oleh iblis. Jangan seperti Kain. Jangan seperti Kain. Setiap kali engkau lihat satu orang ingin muntah, jangan kira mukanya jelek, tapi mahmu sakit. Setiap kali lihat orang engkau jengkel sekali, bukan dia bersoalan, engkau ada dia problem. Selalu memikir apakah ada benih benci, apakah ketidakberesan ada di dalam diri saya. Kalau saya mempunyai benih kebencian seperti dia, apa bedanya saya sebagai orang Kristen yang dia yang belum Kristen? Coba tanya, orang bukan Kristen sama bukan Kristen, saling menolongnya lebih banyak, atau orang Kristen sama orang Kristen saling menolongnya lebih banyak? Jangan sombong. Kita tidak tentu lebih baik dari orang luar. Ini kali Da Vinci Code dimainkan di seluruh dunia. Orang Kristen seolah-olah tidak mempunyai reaksi apa-apa. Tidak ada yang pawai, tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bakar. Emosi itu biasa. Orang membela orang sendiri itu lumrah. Tapi pembelaan itu kalau agak kelewatan akan mengakibatkan kebencian dan cinta kasih itu tukar. Sehingga mengakibatkan sesuatu bahaya untuk hari depan. Saya ada seorang family, dia benci sama seseorang. Lalu dia tanamkan benci kepada anaknya. Supaya anak itu besok besar juga ikut mamanya benci sama orang itu. Dia kira begini, itu namanya balas dendam. Itu namanya keadilan. Akibatnya anak itu sudah menjadi dewasa. Tidak bisa gaul baik sama siapapun. Dia selalu sifat benci. Karena dari kecil ditanam benih benci. Yang rugi siapa? Dia. Kelihatan ini dia beres. Kritik. Semua orang dikritik. Dia hanya mempunyai kebencian. Lalu menganggap diri yang benci, yang kritik. Dia lebih baik dari orang lain. Saya tidak katakan tidak boleh kritik. Saya juga sering kritik. Yang kritik harus mengerti lebih banyak. Sebagaimana guru mengkritik, membetulkan itu ujian daripada murid-muridnya. Dia berhak. Karena dia guru. Dia mengatakan ini salah. Dia mengatakan itu salah. Murid harus dengar. Karena apa? Karena murid itu murid. Dia ada guru. Tetapi yang menggurui orang lain tidak mengerti. Mau kritik orang yang lebih mengerti. Itu namanya lelucon. Saudara-saudara. Apalagi kritik berdasarkan benci. Saya akhirnya mengingat kembali. Aduh, famili saya ini sayang. Karena dari kecil ditanam benih kebencian. Seumur hidup dirugikan oleh ibunya yang ingin mendendami dan ingin membalas orang yang menghina dia. Akibatnya adalah kebencian tak habis-habis. Nah itulah sifat daripada cerita silat Tiongkok. Silat Tiongkok itu bunuh-bunuhan tak habis-habis. Lu bunuh gua, anak gua bunuh lu, cucumu bunuh anak gua. Mana bisa ada habisnya ceritanya. Ya? Sampai dunia kiamat pun bencinya belum kiamat. Karena apa? Benih itu akan bertumbuh menjadi seperti Kain. Dan di sini dibedakan. Apakah namanya orang Kristen? Orang Kristen berhenti dari benci. Belajar cinta. Cinta siapa? Cinta musuh. Nah ini kebudayaan dari surga. Tidak ada di dunia kebudayaan ini. Berasal dari manusia. Tidak ada. Karena kita keturunan semua dari Adam. Begitu satu generasi sudah menjadi Kain. Generasi sampai akhirnya Tuhan hancurkan. Tuhan musnahkan seluruh dunia. Sisa satu keluarga namanya Nuh. Lalu dari Nuh mulai lagi pelan-pelan rusak lagi. Decadence. The law of decadence.
Dibuktikan daripada antropi. Saudara, antropi adalah satu law di dalam termodinamika kedua. Hukum kedua dari termodinamika adalah tidak ada barang yang makin lama makin membaik. Semua barang ditaruh di situ lama-lama berkarat, rusak, lemah, bengkok. Itu namanya the law of decadence. Itulah sebab dari the law of the thermodynamic kedua membuktikan evolusi tidak mungkin. Saudara-saudara, di dunia ini hanya ada dinosaurus yang akhirnya hilang. Gajah mamut ada yang hilang. Tetapi makin lama makin hilang, makin rusak. Dan makin lama makin pintar, makin lama makin hebat. Kalau evolusi benar, kenapa dari dulu manusia ingin ada sayap, sekarang belum keluar sayapnya? Ini bukan lelucon. Mesti kamu pikir. Kalau evolusi benar, kenapa selama 2000 tidak ada orang lebih baik dari Yesus Kristus? Evolusi kok. Makin lama makin baik, makin lama makin baik. Enggak. The law of decadence dominates the history. Sejarah didominasi oleh kerusakan. Baru Adam dicipta menurut peta teladan Allah. Diberikan firman, dia tidak taat. Langsung menghasilkan Kain yang berani membunuh saudara. Decadence, rusak. Makin lama makin rusak. Lalu Tuhan memberi perbaruan, renewal, recreating, terus. Sehingga abad 20 masih ada orang Kristen yang perbarui karena Roh Kudus tetap memberikan hidup baru. Roh Kudus tetap membarui. Roh Kudus tetap memberikan seperanakan pula kepada kita. Tapi jangan lupa kita sudah diselamatkan. Bagaimana anak kita? Bagaimana sikap mereka mendengar firman? Baru kemarin selesai itu camp untuk anak-anak. Sayangnya kurang air. Air pump tidak cukup. Anak-anak juga tidak ngerti hemat. Akhirnya banyak yang mandi dengan air banyak yang tidak mandi. Kemarin pagi saya diberitahu. Jadi gampang sekali, gampang. Sewa satu bus, semua anak dibawa ke kolam renang mandi. Selesai kan? Oh, air tidak ada, tunggu, marah-marah. Terus sungut-sungut, kritik. Tidak guna. Gampang sekali. Sewa satu bus, semua anak-anak. Ayo naik. Lalu cemplung ke itu. Sudah mandi pulang. Balik sudah. Dengar khotbah lagi. Nah, ini gerakan ini masih perlu belajar banyak. Dan kalau saudara anggap saya masih boleh memberikan nasihat. Banyak akal di dalam pikiran saya. Yang boleh juga. Cuma belum dimanfaatkan saja. Saya pernah membawa 46 orang. Pergi nyanyi di Seattle, di Vancouver, di San Francisco, Sacramento, di Kyunghee University, Seoul, dan di Los Angeles. Itu anak luar biasa jeniusnya. Bisa nyanyi dalam satu konser 6 bahasa. Latin, Inggris, Jerman, Filipina, lalu bahasa Hokkien, bahasa Mandarin. Dia nyanyi satu konser itu 30 lagu pakai 6 bahasa. Wah, kagum luar biasa. Di Kyunghee University, di gedung wali kota dari Seoul. Itu wali kotanya sendiri datang dengar. Luar biasa kagumnya. Waktu mereka antri di San Francisco, karena mobil yang lewat tol itu banyak, sampai di tempat douane itu. Mereka antri turun dari bus, tunggu waktunya, antri, nyanyi. Begitu nyanyi Latin, nyanyi itu. Semua yang kasih masuk itu, cepat-cepat. Ini semua boleh, karena pintar nyanyi. Saudara-saudara. Dan sampai di Sacramento tinggal di rumah ini, rumah itu. Tidak cukup waktu untuk mandi. Saya bawa mereka semua ke kolam renang. Ayo, cebur mandi pulang sudah. Malamnya konser lagi. Gampang sekali. Jadi banyak hal itu cari solusi, jangan ngomel terus semua. 1, 2, 3. Cari solusi, jangan ngomel terus. Biasanya kita terus ngomel. Ini tidak beres, itu tidak beres. Mulutnya cerewet terus. Dijahit. Dibordir supaya ada bunga di sini. Lalu cari solusi. Pakai otak. Di dalam kekristenan ada semacam orang Kristen yang setia dan baik. Ada lagi orang Kristen yang malas dan jahat. Baik yang mana? Hah? Setia, baik, sama malas, jahat. Baik yang kanan atau kiri? Yang sini kan? Baik dan setia.
Tetapi kurang. Alkitab mengatakan, anak-anak manusia mau menemukan siapa yang berpengertian. Jadi selalu gereja itu tekan baik, baik, setia, setia. Jahat, malas, malas, jahat. Banyak akhirnya orang Kristen baik dan setia ditambah goblok. Baik sih baik, setia sih setia, tapi goblok. Karena goblok dia tidak pernah maju di dalam akalnya. Cuma maju di dalam setianya. Terus setia, setia, setia. Saudara-saudara, sampai sekarang masih ada satu kelompok keluarga orang reform di Switzerland yang sampai 3 generasi tidak pernah keluar dari desanya. Saudara percaya enggak? Mereka itu dididik dari dulu 500 tahun yang lalu. Jadi orang Kristen mesti setia, mesti sungguh-sungguh jujur, dan sungguh-sungguh rajin, dan kerja segala sesuatu untuk dilihat oleh Tuhan. Maka mereka menjadi keluarga yang khusus bikin skrup kecilnya seperti rambut. Tidak ada loh satu bangsa seperti Swiss yang dekat Geneva. Tidak ada loh keluarga-keluarga setia seperti itu. Mereka bisa pakai keker yang betul-betul magnifying glass. Melihat itu baja yang kecil diukir menjadi skrup kecil, masuk ke dalam Omega, ke Rolex, dan mereka untuk supply skrup yang paling kecil kepada pabrik-pabrik Vacher dan Konstantin, kepada Piaget, kepada yang disebut Rolex, kepada Omega, yang halus-halus kecil. Dan karena dia punya pikiran dan setia, dan setia kepada Tuhan, mereka telah memproduksi barang-barang terbaik di dunia. Kita kagum. Dan setia dan goblok. Karena apa? Sekarang negara-negara lain sudah bisa bikin mesin yang membuat skrup yang kecil dengan cara 1 hari bisa 10.000 biji. Mereka masih dengan tangan. Memang yang bikinan tangan lebih dihargai dan lebih halus dan lebih mahal. Tetapi sebenarnya ada cara lain. Nah, saudara-saudara, orang Kristen mesti baik? Mesti. Orang Kristen mesti setia? Mesti. Mesti goblok? Tidak. Jadi di sini Yesus Kristus mengatakan, siapakah yang cerdas seperti ular, tetapi tulus seperti merpati? Itu orang Kristen yang baik. Nah, saudara-saudara, saya tidak menghina yang disebut setia. Saya tidak menghina yang disebut baik. Tapi saya katakan, tambahlah sesuatu. Mengapakah gereja ini ada perbedaan gereja lain? Gereja ini cinta Tuhan, gereja lain cinta Tuhan. Bedanya ada gereja ini memakai banyak otak untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Engkau kalau sudah dengar khotbah di sini sudah biasa dan mengerti. Sulit lagi dengar khotbah yang tidak karu-karuan. Coba. Engkau duduk dengar khotbah, bulu-bulu. Tapi dia pikir apa ini yang dikhotbahkan? Kok gitu ya? Gua juga bisa, tapi sungkan aja begitu. Benar, karena apa? Tidak pakai otak. Yang banyak itu otak-otak. Yang kurang itu otak. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita pikir semua secara tuntas, baik-baik. Dan reaksi kepada Tuhan itu dengan beres. Setia, baik, tambah penuh pengertian. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat kenapakah dia satu generasi anak bisa rusak semua. Banyak anak muda yang paling rusak justru papanya itu tua-tua majelis dan pendeta. Kenapa? Karena dari kecil tidak memperhatikan reaksi terhadap firman dan sikap terhadap sesama. Anakmu kalau dari kecil menghina orang lain, menghina orang dewasa, menghina orang-orang penting, engkau membiarkan dia, engkau menyenangkan dia, membela dia, engkau sedang menghancurkan dia secara tidak sadar. Makanya waktu saya mengatakan pendeta apa itu khotbahnya hari ini tidak bagus. Waktu saya umur 12 tahun. Di tengah-tengah meja makan. Minggu pagi dengar khotbah. Sampai di rumah sudah mulai kritik pendeta. Mama saya mengatakan stop. Saya tidak izinkan engkau menghujat hamba Tuhan. Saya kaget. Langsung stop. Pikir dulu khotbah dia bagian yang baik yang mana. Jangan kritik dulu. Saya bukan membela diri supaya engkau tidak boleh kritik saya, bukan. Saya cuma mengatakan kepada saudara, waktu benih benci itu mulai ada, itu nanti akan berkembang menjadi seperti kain.
Jangan seperti Kain, dia berasal dari iblis. Kapan dia berasal dari iblis? Mulai umur apa dia mulai dari itu? Sehingga akhirnya kita lihat berbeda sekali. Waktu memberi persembahan sikapnya lain. Waktu melihat orang lain tidak senang sama dia, atau dia tidak senang sama orang lain, langsung bunuh. Karena kejahatan itu sudah menjadi akar. Sudah berakar, sudah menjaging darah di dalam hati dia. Didilah anakmu untuk mengampuni, menolong, mengerti, mengasihi kepada orang lain sejak kecil. Dan salah satu cara yang terbaik adalah biar anakmu pelihara binatang kecil. Engkau bilang itu kotor, itu nanti dia sakit. Enggak. Anak kecil dari kecil, binatang kecil, itu pelan-pelan dia juga mempunyai antibodi untuk melawan hal yang seperti kotor dan sebagainya. Kecuali yang sangat bahaya. Misalnya kakak tua kadang-kadang mengakibatkan sesuatu penyakit fever yang ada pada burung. Itu bahaya. Kadang-kadang dari anjing banyak kutunya. Dari kucing itu bulunya membuat asma dan sebagainya. Tetapi ternyata psikologi membuktikan anak-anak yang dari kecil memelihara binatang itu melembutkan jiwanya, mempunyai simpati, pengertian, dan sangat mengasihi kepada orang lain. Orang yang tidak pernah mempunyai sesuatu untuk dirawat, untuk dikasihi, dia akhirnya terhadap manusia pun sama. Dianggap manusia itu seperti barang. Kalau saya tidak senang, saya lawan, saya benci. Tidak ada pengertian peri kemanusiaan yang besar. Saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam hidup daripada Kain, dia menanam, dapat jagung, dapat sayur, dapat pohon, dapat benih, lalu dia sembahkan. Tetapi si Abel pelihara domba. Dari kecil dia melaksanakan perasaan melihat hidup, kalau sakit dirawat, kalau domba patah kakinya dirawat. Dan di situ dia mulai ada simpati, Nah di sini saya sambil mengatakan, pilih pekerjaan pun, you harus minta Tuhan memberikan bijaksana kepadamu. Engkau pilih semacam pekerjaan yang akibatnya menuju kepada apatetik, sikap kepada manusia. Atau pilih semacam pekerjaan yang lebih bersifat melayani secara manusiawi. Itu berbeda. Meskipun setiap orang berbeda. Ada orang bisa hidup dengan mesin satu hari 18 jam. Ada orang tidak bisa. Dia mesti ketemu orang ngomong baru bisa hidup. Jadi orang yang harus ketemu dengan orang biasanya pilih pekerjaan seperti menjadi guru, menjadi perawat, atau menjadi pelayan, atau menjadi dokter, suster. Melayani interaksi, relasi manusia. Baru biasa hidupnya itu berguna. Ada orang tidak perlu, dia terus bikin kotak, sampai dari ketemu dengan kertas kotak-kotak sudah dapat duit pulang, sudah dapat peduli. Setiap orang itu lain. Namun kita perlu mengerti bagaimana kalau engkau hidupnya seperti mesin, engkau harus mempunyai hobi untuk memperkembangkan manusiawimu. Kalau engkau tidak mempunyai hobi atau tidak mempunyai kebiasaan untuk memupuk relasi antara interpersonal relationship, maka engkau pelan-pelan menjadi mesin. Abad ke-19, Søren Apik Kierkegaard mengatakan manusia akan menjadi sebagian dari mesin. Karena individualnya itu sudah dibuang. Sehingga engkau dari pagi jam berapa kerja apa sudah tidur. Pagi bangun sudah puluhan tahun engkau menjadi sebagian dari mesin. Nah, Jepang telah membiasakan hidup berefisien, cara bekerja efektiviti tinggi sekali. Akibatnya sampai setiap orang masuk ke dalam satu company sudah hampir ditentukan sampai mati di company itu. Sehingga 1 bulan itu masuk berapa hari, 1 tahun berapa hari itu sampai dia pergi untuk bertamasya menjadi pariwisata pun diatur oleh pabrik, diatur oleh company, diatur oleh bosnya. Sehingga menjadi satu skrup di tengah-tengah mesin yang besar secara namanya masyarakat. Akibatnya apa? Saudara tahu tidak? Jepang akan menjadi negara yang tidak ada lagi di dalam 300 tahun. Penduduk Jepang akan kurang 20% di dalam 1 tahun.
Dan 200 tahun lagi, mungkin kurang 40%. 300 tahun lagi, 400 tahun lagi, dunia tidak ada negara namanya cepat. Semua sudah bosan hidup, yang tua tidak bisa mati karena pengobatan baik. Yang muda tidak mau lahir karena ketakutan seperti itu. Jadi selama ini yang lahir sama yang mati, banyakan yang mati. Yang lahir sedikit. Semua pemuda-pemudi kalau sudah nikah tidak mau lahirkan anak banyak. Pelan-pelan habis. Yang meneruskan ini nanti Tiongkok. Tiongkok sekarang penduduk sudah 1,3 miliar kurang 200 ribu. Ya. Dan di dalam 10 tahun akan disaingi oleh India. Paling banyak 20 tahun. Menjadi negara paling banyak populasi India. Seorang India mengatakan, India is the only country now where all gods like to live here. Sekarang dewa-dewa semua pindah ke India katanya. Dewa-dewa cari villa di India. Mereka suka tinggal di India karena tidak diterima di tanah tempat. Jadi dewa-dewa suka orang India. Nah, orang India suka melahirkan anak. Dan anak India akan menjadi makin banyak. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris menyusut penduduk makin sedikit, makin sedikit. Nanti yang merajalela orang Arab, orang Turki ke Jerman. Orang Jerman 2 orang lahir 1 anak. Orang Turki 2 orang melahirkan 8 anak. Dunia ini sedang roba luar biasa. Saudara-saudara. Stephen Hawking mengatakan mungkin dalam 200 tahun dunia ini sudah tidak bisa ditinggali oleh orang. Karena apa? Karena suhu terus memanas, terus meningkat. Global warming. Tambah lagi global dimming. Dimming dikira menjadi saingan atau sesuatu mengimbangi warming. Tidak. Makin lama makin bahaya. Nah, saya tidak bicara tentang geografi dan sebagainya. Kita kembali ke sini. Tapi yang paling bahaya ada kebencian melanda. Saudara-saudara. Lalu Sakyamunis mengatakan satu kalimat. Kebencian tidak bisa diselesaikan dengan kebencian. Maka cara Amerika untuk membasmi ini adalah cara kebencian membasmi kebencian. Kita sebenarnya harus setuju ada yang disebut dalil keadilan. Tapi seolah-olah di dalam dunia setelah Adam berdosa, kasih tidak bisa berjalan dengan baik, keadilan juga tidak bisa berjalan dengan baik, tapi benci berjalan dengan baik. Sehingga benci membenci mengakibatkan dunia makin gawat. Orang-orang yang sudah ditaruh di dalam camp Amerika, disiksa oleh beberapa anggota Amerika, bukan dari pemerintah, yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kebencian makin meluas, tidak habis-habis. Di manakah pengharapan dunia? Yaitu jika ada sekelompok orang masih mementingkan kasih, pengampunan, pengertian, dan toleransi. Tetapi tidak berarti kita karena mempunyai kasih, sehingga kita tidak peduli sifat dan dalil keadilan. Nah, kesulitan ada di sini. Saudara-saudara, yang membedakan orang Kristen dengan orang lain adalah ada kasih di dalam tubuh Kristus yang tidak ada di luar kekristenan. Tapi saudara-saudara, minggu depan saya akan bicarakan satu ayat ke-16 yang penting luar biasa. The love who divide the history. Kasih yang memisahkan 2 periode sejarah di atas kayu salib. Hari ini dikatakan jangan seperti Kain yang benci. Minggu depan akan dikatakan mari kita belajar Kristus yang mengkorbankan diri. Apa itu namanya kasih? Kasih adalah korban diri. Dan orang yang kasih bukan minta orang lain korbankan diri, tetapi korbankan diri untuk mengerti yang lain. Kalau engkau mengerti istilah kasih adalah korban diri, lalu engkau bilang, ayo engkau korban diri untuk kasih kepada saya. Nah benar, engkau belajar bagaimana korban untuk dia. Setiap orang belajar dari diri, bukan dari tuntut orang diri orang lain. Di sini dikatakan, dan apakah sebabnya dia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan pembunuhan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apa dunia membenci kamu. Kalau engkau dibenci orang lain, jangan heran. Karena apa? Mereka belum Kristen. Kalau mereka bisa mencintai kamu, baru heran. Kalau orang Kristen lebih benci dari orang yang bukan Kristen, itu bukan heran, itu aneh. Apa bedanya aneh dari heran?
Heran lebih heran dari aneh. Aneh lebih aneh dari heran. Itu bedanya. Mau ikut saya satu kali? 1, 2, 3. Apa bedanya heran dari aneh? Aneh lebih aneh dari heran. Heran lebih heran dari aneh. Heran semua yang baik namanya heran. Aneh semua yang gak beres itu aneh. Ya. Engkau pulang rumah lihat anakmu laki-laki pakai rok. Aneh. Ini aneh, bukan heran. Saudara-saudara. Udah engkau pulang lagi, lihat anakmu yang biasanya malas sekali, rajin belajar sampai malam jam 2 gak mau tidur. Itu namanya heran. Heran itu lain sama aneh. Heran itu jauh lebih heran dari aneh. Aneh jauh lebih aneh dari heran. Dan heran itu selalu adalah hal yang baik. Aneh selalu hal yang abnormal, yang tidak baik. Itu namanya aneh. Dan saudara-saudara sekalian, mengapa kalian membunuh? Karena adiknya lebih baik dari dia. Lu baik ke gua gak bisa terima. Kalau ada anak kamu, saya paling baik. Engkau menjadi baik tidak karena ada orang yang lebih baik dari kamu dibunuh. Engkau tidak akan menjadi baik hanya dengan cara membunuh orang yang lebih baik dari kamu. Engkau tetap tidak baik. Saudara-saudara. Ada orang kalau menikah, dia suka cari orang yang pendamping mempelai. Best man. Kalau dia tidak bagus, maka waktu dia nikah cari yang lebih jelek. Yang pedas semua. Berdiri di pinggirnya, kelihatan dia ganteng. Iya kalau banding sama itu, ganteng. Tapi karena lebih ganteng dari dia, maka engkau menjadi orang ganteng. Enggak, tetap orang kamu yaitu kamu. Hanya karena jejer sama elek, kelihatan engkau masih normal gitu toh. Ya. Tidak menjadikan kamu lebih ganteng. Nah, Kain membunuh Abel supaya Abel kalau mati, itu yang baik tidak ada. Saya baik. Bagi Tuhan Allah tidak. Engkau kira engkau bunuh dia, engkau jadi baik. Baik tidak menjadi baik hanya karena engkau membunuh yang lebih baik. Allah tidak bisa ditipu. Tetap engkau adalah Kain yang membunuh. Di mana saudaramu? Beritahu kepadaku. Siapa penjaga saudara? Saya bukan tukang jaga adik. Engkau masih membantah. Ada suara adikmu keluar dari dalamnya tanah. Masuk ke dalam telingaku. Saudara-saudara sekalian. Itulah dunia. Dunia itu mengatur, membereskan segala sesuatu hanya satu cara. Benci. Lu tak baik, saya benci kamu. Engkau tak baik, saya lawan kamu. Bedanya kitab suci dengan Hammurabi Stone. Hammurabi Stone itu sekarang berada di Louvre. Sama di dalam satu museum Louvre dengan yang disebut Mona Lisa. Saudara-saudara. Hammurabi Stone itu lebih duluan berapa ratus tahun dari zaman Abraham. Hammurabi adalah seorang raja. Dia mengatakan dia menerima Taurat, menerima hukum daripada Allah Dewa Matahari. Memberikan hukum kepada dia. Didiklah orang Mesopotami. Didiklah masyarakat mengenai cara ini. Di dalam Hammurabi Stone ada beberapa kalimat yang penting. Salah satu adalah waktu jualan, jangan pakai timbangan yang double. Ngerti? Waktu engkau beli barang, pakai timbangan yang menguntungkan supaya dapat lebih banyak. Waktu jual, pakai timbangan yang lebih sedikit supaya belinya 1 kilo, jualnya bisa 1,5 kilo. Ini banyak pom bensin yang dibikin supaya meternya lain. Engkau bayar 20 liter yang masuk cuma 18 liter. Itu uang begini dimasukkan ke kantong pemilik pom bensin. Engkau tidak tahu. Engkau tidak bisa buktikan. Dan engkau tidak bisa bawa dia ke pengadilan. Patong kau tahu ya gini-ginian ya. Karena teman saya disuruh membuat meteran itu dikoreksi sedikit. Dibedakan sedikit. Lalu saya bilang, lu koreksi? Iya dong. Lu dosa enggak? Dia yang dosa. Saya cuma kerja dapat uang saja. Saya bilang nggak bisa. You mesti berkata saya Kristen. Saya tidak cari untung ini. Karena untung ini ada merugikan orang lain. Dipakai orang lain. Saya tahu itu. Banyak orang di dalam jualan double standar. Masuk pakai satu timbangan. Jual pakai timbangan yang lain. Di dalam kira-kira 4.200 tahun yang lalu. Sudah ada batu loh yang diukir. Di dalam salah satu dalilnya ada. Jangan pakai double standard timbangan. Dan untuk keadilan,
engkau harus melaksanakan dengan tegas untuk menghukum yang berdosa. Lalu kalimat muncul, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu namanya keadilan. Kalau orang pukul engkau, giginya patah, pukul kembali. Kalau kamu patah 3, engkau pukul kembali, cuma 1 yang patah, pukul lagi 2. Kalau matamu dicongkel, congkel dia kembali. Nah, ini menjadi salah satu hukum yang paling kuno yang ditulis dan yang boleh diterima sampai abad ke-20. Saudara-saudara, abad ke-19 Hammurabi Stone itu ditemukan oleh arkeolog. Akhirnya dibawa pergi ke Louvre, menjadi salah satu tempat yang paling penting mengenai bagaimana zaman purbakala melaksanakan keadilan. Dan itu masih ada. Kalau ke Perancis, jangan hanya melihat Mona Lisa, lalu cocok-cocok dengan Dan Brown, gendeng. Banyak hal yang penting diselidiki. Kemarin di masterclass saya mengatakan, salah satu guru yang paling besar di sejarah adalah museum. Museum is one of the greatest professor. Dan yang tidak penting adalah profesor-profesor sekarang yang di sekolah. Apa yang tidak bertanggung jawab, coba cari duit toh. Saudara-saudara sekalian. Tetapi tidak pernah sampai Yesus datang ke dunia, itu law dirubah. Jangan kamu balas gigi dengan gigi, mata dengan mata. Tapi balas benci dengan cinta kasih. Wah, ini sulit. Orang benci gua suruh saya cinta dia. Orang bunuh saya suruh saya ampuni dia. Siapa yang bisa melakukan ini? Ini dalil yang gila. Ini dalil yang tidak adil. Ini dalil yang membuat dunia ini hancur. Tapi saudara-saudara, sebenarnya yang bisa menjalankan dalil ini adalah Yesus sendiri. Yesus adalah orang pertama di dalam sejarah yang waktu dibunuh mengatakan, Bapak, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak tahu. Dan mulai di sini, bibit kasih ditanam. Bibit cinta, pengampunan, pengertian, kasih, toleransi ditanam ke dalam anak-anak keturunan Adam. Supaya kita lepas daripada jerat iblis. Kita lepas daripada pengaruh Kain. Kita lepas daripada jalur itu. Masuk ke dalam satu aliran hidup yang baru. Yaitu aliran hidup Yesus Kristus anak Allah. Dan di sini Yesus berkata, engkau saling mengasihi. Dengan ini orang tahu engkau muridku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran yang penting dari firman-Mu. Kami berterima kasih untuk pencerahan Roh-Mu Kudus yang bikin kami sadar dan mengerti. Kami berdoa kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami. Khususnya dosa kami tidak mau mengampuni orang lain. Cabut keluar benih kebencian yang sudah ditanam dan ditaburkan oleh iblis di hati kami. Dan beri kekuatan kepada kami untuk menghina, menolak semua penawaran dari iblis. Dan kami belajar bagaimana mengasihi mereka yang kami tidak bisa mengasihi. Mengampuni mereka yang tidak sepatutnya diampuni. Dan membawa mereka kembali kepada Tuhan melalui cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa berkata, Tuhan, ajarkan saya untuk lebih mengerti tentang cinta. Biar saya boleh maju di dalam hidup baru. Lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu engkau tanda mengangkat tangan, ini tandanya engkau reaksi terhadap firman. Bagaimana engkau reaksi kepada firman akan mempengaruhi pembentukan karaktermu selama ini. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Semua berdiri. Dan kita semua membaca ketiga ayat ini. 1 Yohanes pasal ketiga. Kita membaca sambil berdiri bersama-sama. Dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-15. Dengan perlahan dan perasaan takut kepada Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat
dan perbuatan adiknya baik. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa untuk diri kita sendiri. Semua minta Tuhan menolong kita, merubah hidup kita, menambah cinta kita, mencabut benih kebencian di dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah dikabarkan kepada kami. Kami bersyukur untuk benih kasih yang diberikan oleh Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus sanggup mencabut segala kebencian keluar dari hati kami dan beri kekuatan kepada kami untuk belajar bagaimana mengampuni, bagaimana mengerti, bagaimana mengasihi, bagaimana toleransi dengan orang yang tidak baik kepada kami. Karena kami sudah diberikan hidup yang baru, sehingga kami mengetahui kami sudah diselamatkan. Tapi mereka yang belum, kami minta Tuhan memberi kekuatan kepada kami, bukan menghina dan kritik, tapi mempengaruhi dan membawa mereka kembali. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.